Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan karunia, memberikan limpahan rahmat kepada kita semua, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan keistiqomahan untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah jalan mudah menuju surga, jalan yang paling mudah menuju surga. Karena dengan ilmu tersebut, ibadah yang kita lakukan akan menjadi mantap, tidak ada keraguan. Amal yang kita lakukan menjadi yakin karena kita memiliki ilmu. Dengan ilmu pula keraguan-raguan akan menjadi hilang, karena ilmu itu akan menghantarkan kepada keyakinan. Maka kalau ilmunya itu salah, maka keyakinan pun akan salah. Kalau ilmunya itu benar, maka keyakinan pun akan benar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepada kita semua dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, ya, kata Rasulullah, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, dua senjata, yang apabila kalian berpegang teguh kepada kedua-dua senjata ini, pusaka ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan hadis, tentunya hadis-hadis yang sahih, hadis yang mutawatir, minimal hadis yang hasan, ya, karena derajat hadis itu banyak sekali. Nah, tentunya memahami Al-Quran dan hadis bukan dengan pemahaman sendiri, tapi dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga ulama-ulama yang memang ahlinya, ya. Jadi kalau belajar tafsir ada pegangan kitabnya, ya. Kecuali kalau sudah ngelotok paham kitab tafsir Ibnu Katsir dengan syarahnya, nggak usah pakai kitab, nggak apa-apa, ya. Tapi tetap orang itu butuh kitab. Saja kalau nggak bawa kitab, bahas apa? Karena dalam kitab itu terurut, ya, terurut karena begitu banyaknya. Nah, para ulama, masya Allah, ya, menulis kitab-kitab itu ada yang sampai ribuan kitab, ada yang ratusan kitab, ada yang puluhan kitab, ya. Nah, ini adalah salah satu karya dari Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, ya. Beliau, ya, kitab ini menjadi pegangan, ya, dan dibahas juga. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan meneruskan tentang salat sunnah, ya, salat sunnah. Yang kemarin sudah kita bahas tentang salat sunnah fajar dan salat sunnah rawatib.
Nanti juga dalam kitab ini ada pembahasan tentang salat sunnah Id, ya, salat sunnah hari raya. Nanti insya Allah pembahasannya masih lumayan agak panjang, tapi enggak panjang-panjang sekali, ya. Di sini yang berikutnya dibahas tentang salat sunnah tatawwu atau salat sunnah mutlak, ya. Salat sunnah tatawwu atau salat sunnah mutlak, ya, sama. Di sini kata beliau yang pertama tentang keutamaan salat tatawwu atau salat sunnah mutlak, ya. Kemarin sudah kita jelaskan kalau mutlak itu tidak terkait dengan waktu, ya. Kalau muqayyad terkait dengan waktu, ya. Seperti haji terkait dengan waktu. Kalau sholat 5 waktu terkait dengan waktu, ya. Maka sholat sunnah mutlak itu tidak terkait waktu, kapan saja silakan dikerjakan, mau siang mau malam, ya. Asalkan jangan mengerjakan waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Ada berapa waktu yang dilarang untuk sholat? 3, ya. Yang pertama ketika matahari terbit, ya, belum berwarna putih. Kemudian yang kedua matahari tepat berada di tengah-tengah. Dan yang ketiga ketika matahari mau tenggelam. Itu waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Karena kata Rasulullah SAW, antara timur dan barat itu ada 2 tanduk setan. Dan orang-orang yang menyembah matahari, mereka sujud rukuk pada waktu itu. Ketika matahari muncul, mereka memberikan persembahan. Ketika matahari mau tenggelam, mereka pun memberikan sesembahan, ibadah kepada matahari. Dan itu sudah dicontohkan pada generasi Ratu Balkis, ya, di mana mereka menyembah matahari. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memperingatkan kita, jangan bersujud kepada matahari dan bulan, ya. Karena matahari dan bulan itu keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersujudlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka seseorang tidak boleh rukuk sujud kepada makhluk, ya. Walaupun makhluk itu kuat, ya. Ngangkat besi 450 kilo, ngangkat bus, ya, walaupun kuat, ya. Bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, kalau seseorang itu, ya, apa istilahnya, dibolehkan sujud kepada manusia, aku akan perintahkan kepada para istri agar mereka bersujud kepada suaminya, ya. Itu kata Rasulullah, ya. Kalau manusia itu dibolehkan bersujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan kepada para istri agar mereka bersujud kepada suaminya, ya. Ini menunjukkan larangan sujud kepada manusia, ya. Mungkin berbeda dengan syarat-syarat terdahulu. Mereka sujud kepada orang tua misalkan, ya, sebelum syariat Nabi Muhammad. Mungkin syarat-syarat terdahulu ada yang penghormatan kepada orang tuanya itu dengan melakukan sujud dalam penghormatan, ya. Tapi syariat Nabi Muhammad dilarang. Nah, kita bahas tentang keutamaan sholat tatawwu atau sholat sunnah mutlak. Di sini kata beliau rahimahullah, ya, karena sudah meninggal dunia, dalam sholat sunnah mutlak itu terkandung suatu keutamaan yang besar, kata beliau, mengandung suatu keutamaan yang besar, ya. Di sini beliau membawakan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad hadis sahih. Di sini kata beliau mencantumkan dalam riwayat Imam Tirmidzi nomor hadis yang 2911. Ma adinallahu li'abdin fi syai'in afdala
min rak'ataini yusallihima wa innal birra la yudarra ala ra'sil 'abdi madama fi salatihi. Yang artinya di sini Allah tidak mengizinkan dengan mendengar dan menerima suatu ibadah terhadap seorang hamba yang lebih utama daripada 2 rakaat salat sunnah yang akan dikerjakannya. Dan sesungguhnya kebaikan akan ditaburkan di atas kepala seorang hamba selama ia berada di dalam salatnya. Ketika seorang itu melakukan salat dari awal sampai akhir, itu terdapat kebaikan-kebaikan, terdapat pahala-pahala. Dari mulai kita takbir sampai kita salam terdapat pahala. Kita misalkan salat sunnah baca Al-Fatihah itu mendapatkan pahala. Kalau tidak ditambahkan surat yang lain, ya nggak ada pahalanya. Kalau dia mendapatkan surat yang lain, Al-Falaq, An-Nas atau yang lain, maka tambahan pahala. Ya, pahala semua dari mulai takbir sampai salam. Apalagi disisipkan doa-doa ketika di waktu sujud atau di waktu ketika dia tasyahud, ya. Karena pada waktu sujud itu adalah waktu keadaan seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di sini juga sabda beliau yang ditujukan kepada seseorang yang bertanya mengenai amalan yang dapat menyandingkan dengan beliau kelak di surga. Ya. Sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada seseorang yang orang ini bertanya mengenai amalan yang bisa menyandingkan dengan Rasulullah SAW kelak nanti di surga, berdampingan dengan Rasulullah. A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Ya. Bantulah aku untuk memperoleh keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud di sini maksudnya memperbanyak salat. Ya. Salat sunnah mutlak kan bebas, terserah. Antum mau dari jam 7 sampai jam 11 ya, salat sunnah mutlak. Sudah selesai bangun lagi 2 rakaat, selesai bangun lagi. Capek ya. Ya. Masya Allah. Perbanyak sujud, artinya perbanyak ibadah salat, ya. Tahajudnya, salat duhanya, salat mutlaknya, salat sunnah rawatibnya, dan juga salat-salat sunnah yang lain. Dan dengan adanya salat sunnah itu bisa menambal kekurangan di dalam salat-salat fardu kita. Karena ketika kita mengerjakan salat fardu, kita terkadang banyak sekali kekurangan. Terkadang sholat mikiri apa ya, sehingga tidak khusyuk. Itu kekurangan dalam sholat kita. Jangan dipahami, oh ya, saya kan sholatnya bolong-bolong, ya kan? Maghrib bisa sholat, subuh sholat, zuhur, asar enggak. Bukan seperti itu bolong-bolongnya. Kekurangannya bukan seperti itu, ya. Bukan seperti itu. Tetapi dengan sholat sunnah itu menambal kekurangan di dalam sholat wajib. Bukan berarti sholat wajibnya bolong-bolong, bukan. Jadi banyak dipahami bolong-bolongnya itu karena meninggalkan sholat wajib. Ya. Lah sholat wajibnya aja bolong-bolong, gimana mau mengerjakan banyak sholat sunnah? Ya. Kalau sholat wajibnya itu tepat waktu 5 waktu, bisa jadi dia perbanyak sholat sunnah. Nah, tapi kalau sholat wajibnya aja bolong-bolong, kira-kira rajin nggak ngerjakan sholat sunnah? Enggak ya. Sholat wajibnya aja males, apalagi sholat sunnah. Ya. Apalagi ada orang yang parah, sholat wajib enggak, sholat sunnah enggak. Ya. Kemudian di sini beliau membawakan apa hikmah sholat sunnah mutlak, hikmahnya. Kata beliau rahimahullah, adapun di antara hikmah sholat sunnah mutlak adalah
menambal kekurangan dalam sholat wajib. Tadi saya jelaskan, ketika kita sholat mungkin di awal khusyuk, tapi di pertengahan wis pikirane apa kata orang Jawa ambiar wis ingat kompor belum dimatikan misalkan, ingat anak lagi apa, ingat pekerjaan belum selesai, ingat macam-macam. Itu kekurangan kita di dalam sholat wajib. Bukan berarti sholatnya bolong-bolong. Sholat wajib tetap dikerjakan 5 waktu. Nah, dengan adanya sholat-sholat sunnah itu bisa menambah kekurangan di dalam sholat wajib. Paham Pak ya sampai di sini ya? Iya. Kalau belum paham nanti diulang lagi, nggak apa-apa. Sampai 5 kali. Karena kita ngaji itu agar kita paham, bukan cepat selesai materinya, bukan. Jadi kalau saya menyampaikan itu, apa yang saya sampaikan itu paham, bukan cepat selesai pembahasan, bukan. Paham, pindah ke yang lain. Begitu juga ketika ngajar di kelas, gimana paham? Kalau paham kita buka kepada bab berikutnya. Walaupun ada 1-2 orang yang mungkin pahamnya itu susah, udah konsentrasi tapi belum bisa nangkap, Ada memang orang yang jelalatan, tapi paham, ditanya bisa jawab, Mungkin dia sambil jalan-jalan, dengar, ngerekam, Nah, itu tentang hikmah salat sunnah mutlak adalah untuk menambal kekurangan di dalam salat wajib. Kita bacakan sebuah hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad. Imam Abu Dawud nomor hadis yang 864 dan Imam Ahmad pada nomor hadis 9210. Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihimus salatu. Yaqulu Rabbuna lil malaikati wa huwa a'lamu. Unduru fi salati abdi atammaha am naqasaha fa idza kanat tamatan kutibat lahu tamatan. Wa in kana intaqasa minha syai'an qala unduru hal li 'abdi min tatawwu' fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li 'abdi faridatan min tatawwu'ihi summa tu'khadul a'malu 'ala dzalik. Mungkin hadis ini pernah antum dengar Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amal manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah amalan sholat. Ini masalah amalan Antum zakat, antum puasa, haji dan yang lain-lain semua amalan. Tapi yang pertama kali ditanya tentang sholat. Karena sholat itu adalah ibadah yang rutin. Setiap hari, sehari semalam 5 kali. Jadi pantas kalau Allah menanyakan tentang ibadah sholat. Di mana Rabb kita akan berfirman kepada para malaikat. Rabb itu kalau dibahasakan dengan yang lain adalah Tuhan. Tapi kalau dalam pengertian yang lain, Rabb itu artinya apa? Rabb itu artinya apa? Rabb saya adalah Allah. Kalau kita bahasakan Tuhan kita Allah. Tapi pengertian Rabb sendiri apa? Rabb itu pencipta, pemilik, pengatur. Itu namanya Rabb. Pencipta, pemilik, pengatur. Langit bumi Allah ciptakan. Berarti itu miliknya Allah. Dan langit bumi ini Allah yang mengatur. Itu pengertian Rabb.
Nah, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Nah, diperhatikan ya. Di sini wa huwa a'lamu. Ya. Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi hati-hati ketika kita berucap, ketika kita main HP, apa yang kita tonton, hati-hati. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan, Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Ya, semuanya. Kalau kita menghadirkan rasa takut kita kepada Allah, insya Allah kita akan mudah untuk menjauhi berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Tapi buktinya ada orang-orang yang tahu, oleh itu melihat, mengetahui, tapi tidak punya rasa takut. Tahu ini dosa, tapi masih dilakukan. Ya. Kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ungduru, ya, fi salati abdi, lihatlah salat hambaku, lihatlah salat hambaku. Atammaha am naqasaha, apakah telah sempurna atau masih ada kekurangan di dalam salatnya?" Untuk bisa sempurna di dalam salat itu sangat susah sekali. Kita harus bisa khusyuk dari awal sampai akhir, itu jarang ada yang bisa. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sekelas para sahabat pun mereka juga susah untuk khusyuk. Tapi di antara mereka banyak yang bisa khusyuk. Buktinya apa? Salah satu contoh. Saya lupa nama sahabatnya. Sahabat ini pernah terpanah belakangnya. Ya. Mau dicabut, jangan. Ya. Kalau kita kan langsung pergi ke rumah sakit. Ya. Sahabat ini jangan. Boleh dicabut ketika saya dalam kondisi sholat. Bisa bayangin nggak Pak? Sholat sambil nahan sakit, kira-kira khusyuk enggak? Kita sakit gigi aja, aduh luar biasa. Kita tangani cantengan aja, tahu cantengan nggak? Udah senut-senut ya. Susah untuk khusyuk. Ini para sahabat, saya lupa namanya, mungkin nanti ada yang tahu ya. Terpanas ininya, ada sahabat yang ingin mencabut. Nanti dulu, saya akan sholat dulu. Kalau saya sedang sholat, boleh dicabut. Dia sholat, ya, Masya Allah, menahan panah ini, ya. Dia sholat dengan khusyuknya. Kemudian dia akan dicabut. Tidak terasa. Kalau kita kan sambil mikir-mikir, aduh sakit nggak ya? Nyabutnya kapan nih? Ya, mungkin minta dokter supaya dibius dulu, ya kan? Nah ini dalam sahabat nggak ada bius-biusan. Biusnya itu sholat. Ya, dia sholat khusyuk, Masya Allah ya. Dicabutnya terasa, tiba-tiba sudah tercabut. Ya, Masya Allah. Kalau kita susah ini, saya sendiri susah. Ya. Ya mudah-mudahan kita semaksimal mungkin ya, agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Oh, sampai mana tadi? Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, tetapi jika masih ada kekurangan, ya, ketika dia mengerjakan sholat wajib ternyata masih ada kekurangan, ya, niscaya Allah berfirman, lihatlah apakah pada hambaku terdapat sholat sunnah. Lihat, oh si fulan ini lihat, ya kan? Lihat sholatnya. Apakah ada kekurangan? Ternyata ada. Coba lihat, apakah dia ada amalan sholat sunnah? Ya. Jika padanya terdapat sholat sunnah, maka Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan dalam sholat wajib hambaku dengan sholat sunnahnya. Kekurangan dalam sholat wajib, ada sholat sunnah, dia bisa menambah kekurangan di dalam sholat wajib.
Kemudian dilakukan hisab pada amal lainnya sesuai dengan hal itu. Jadi setelah sholat, ya kan, nanti ada sesuatu yang dihisab, ya harta kita, mata kita, lisan kita, ya, kemudian HP kita, dihisab nanti HP itu. Nah, kita punya HP ini digunakan untuk apa ini? Apa kita, nah mana HP-nya ya? Di tas ya. Ya. HP kita ini akan ditanya. Allah kasih HP itu gunanya untuk apa? Apa untuk dengar kajian di YouTube? Apa nonton film-film porno? Apa untuk main game berjam-jam? Nonton sinetron? Nanti ditanya itu. Jadi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita akan ditanya. Ya. Dan ulama yang bernama Abu Hatim, kalau nggak salah, beliau mengatakan semua nikmat yang tidak menjadikan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah musibah. Musibah. Ada orang yang Allah berikan nikmat tapi digunakan untuk apa? Maksiat terus. Ya. Nyari uang dapat banyak, judi. Ya kan? Dapat uang beli minuman keras. Dapat uang untuk sesuatu yang haram, ya. Jadi jangan sampai semua nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk kemaksiatan, jangan. Kita gunakan untuk ketaatan. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan tentang waktu sholat sunnah mutlak. Waktu sholat sunnah mutlak. Kata beliau, malam dan siang adalah waktu untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak, selain 5 waktu yang tidak ada sholat sunnah di dalamnya. Ya, artinya ini bukan sholat sunnah rawatib. Ya, jadi selain sholat sunnah rawatib yang ada 10 rakaat, 12 rakaat itu yang kita jelaskan kemarin, ya. Setelah maghrib, setelah isya, sebelum subuh, sebelum duhur, setelah duhur, ini keluar daripada pembahasan itu. Nah, tentang sholat sunnah mutlak, ya. Ini dikerjakan baik di malam hari maupun di siang hari. Yang pertama di sini beliau sebutkan setelah terbit fajar hingga terbit matahari. Ya, dia sholat sunnah mutlak. Yang kedua, dari terbit matahari hingga matahari naik sekitar 1 tombak. Yang ketiga, di tengah hari hingga matahari tergelincir. Yang keempat, sehabis waktu asar hingga sinar matahari berwarna kekuning-kuningan. Ya. Ini kalau sholat sunnah mutlak tidak apa-apa, ya. Yang terakhir, yang kelima, ketika sinar matahari berwarna kuning-kuningan hingga matahari terbenam. Jadi ini beberapa waktu sholat sunnah mutlak. Jadi intinya kita mengerjakan sholat sunnah mutlak dikerjakan yang bukan waktu-waktu dilarang untuk sholat. Jadi boleh setelah tergelincir matahari atau matahari setinggi tombak, ya. Dan kemudian setelah asar ketika dia mengerjakan sholat sunnah mutlak, dan juga bisa dilakukan di malam hari setelah isya, ya, setelah maghrib, setelah sholat maghrib. Jadi orang sholat maghrib, sholat sunnah ba'diyah, kemudian dia sholat sunnah lagi, sholat sunnah mutlak.
Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Di sini kata Syekh Abu Bakar Jabil Az-Zazairi, beliau mengatakan ketentuan tersebut yang sudah dibacakan tadi di atas, ketentuan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepada Amr bin Abasah yang bertanya kepada Nabi SAW mengenai waktu sholat. Kemudian Nabi SAW menjawab, ya, saya bersabda, "Salli salata subhi, thumma aqsir anis salati hatta tatlu'a syamsu tartafi'a, fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitanin wa hina idzin yasjudu laha al-kuffaru. Thumma salli fa inna salata mashhudatun mahduratun hatta yastaqilla dhillu birrumhi. Thumma aqsir anis salati fa innahu hina idzin tusjaru jahannamu ay yuqadu. Fa idza aqbala al-fai'u fasalli fa inna salata mashhudatun mahduratun hatta tusalli al-'asr. Thumma aqsir anis salati hatta taghruba syamsu fa innaha taghrubu baina qarnai syaitanin wa hina idzin yasjudu lahal kuffaru." Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, pada nomor hadis 832. Rasulullah SAW bersabda, "Kerjakanlah salat subuh. Kemudian setelah itu tahanlah dirimu dari salat hingga matahari terbit dan meninggi. Karena matahari itu terbit di antara dua tanduk setan, dan saat itu orang-orang kafir sedang bersujud kepada matahari." Ya. Kemudian salatlah kamu, karena salat pada waktu itu disaksikan serta dihadiri oleh para malaikat, hingga panjang bayangan sebuah tombak sama dengan panjang aslinya. Setelah itu tahanlah dirimu dari salat, karena pada saat itu neraka jahanam dinyalakan. Ya, ini ketika matahari di tengah-tengah, ya, posisinya. Kemudian setelah panjang bayangan melebihi panjang aslinya, maka salatlah kamu, karena salat pada waktu itu disaksikan serta dihadiri oleh para malaikat hingga kamu salat asar. Setelah itu tahanlah dirimu dari salat hingga matahari terbenam, karena matahari itu terbenam di antara dua tanduk setan, dan pada saat itu orang-orang kafir sedang bersujud kepada matahari. Berawal dari hadis inilah, ya, beliau menyimpulkan tentang waktu sholat sunnah mutlak. Ya. Kemudian yang terakhir mungkin di sini, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Di sini banyak pembahasan. Nanti insya Allah pembahasan yang akan datang
tentang macam-macam sholat tatawu. Ya, macam-macam sholat tatawu itu insya Allah pembahasan berikutnya. Di sini yang terakhir, yang keempat, yaitu mengerjakan sholat sunnah mutlak sambil duduk. Ya. Di sini kata beliau, sholat sunnah boleh dilakukan sambil duduk. Hanya saja pahala orang yang mengerjakan sambil duduk setengah dari pahala orang yang mengerjakan sholat sambil berdiri. Kalau orang itu sholat sambil berdiri, bukan duduk, misalkan pahalanya itu misalkan 180, maka orang yang mengerjakan sambil duduk itu setengahnya, berarti berapa? 90. Ya. Ini kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib, ya wajib dia berdiri ketika dia mampu. Ya. Kalau nggak mampu berdiri, ya duduk. Kalau nggak mampu duduk, ya berbaring. Ya, berbaring nggak bisa dengan isyarat. Yang penting intinya di sini memberikan keringanan. Silakan kerjakan sholat dalam kondisi apapun, tapi jangan ninggalin sholat. Nah, hal itu beliau mengatakan boleh. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. Sholatul rajuli qa'idan nisfus salati. Pahala salat seseorang yang dilakukan sambil duduk adalah setengah dari pahala salat dengan berdiri. Jadi kira-kira antum mau duduk apa berdiri? Ya berdiri aja Pak ya, pahalanya banyak. Ya. Dan kalau duduk itu kita menghambakan diri kepada Allah itu terasa daripada dengan duduk. Ya. Kalau berdiri kan kita benar-benar menghadap Allah. Ada rukuknya. Benar-benar kita rukuk, membungkukkan kepala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang macam-macam sholat tatawu, karena ini pembahasannya sangat panjang ya. Sekitar ada berapa poin? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 macam-macam sholat tatawu, ada 11 poin. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Setelah ini selesai nanti insyaallah akan ada pembahasan berikutnya. Cukup dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Ada pertanyaan enggak? Monggo Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kan nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil tiduran. Nah, umpama orang sakit dia sambil tiduran dan bisa pakai benar, kan mau apa wudhu pakai apa? Tayamum. Nanti dia nggak bisa pakai kan? Terus Tangannya bisa bergerak nggak apa? Nggak bisa apa-apa. Udah gini aja. Iya. Tentang kondisi seperti ini, dia kan tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum, maka ditayamumkan. Itu yang pertama ya. Kalau bisa, nanti kita belum masalah pampers belum ya. Ini masalah bersuci dulu. Kalau bisa diwudukan, diwudukan. Kalau diwudukan mungkin agak susah mungkin ya. Maka ditayamumkan. Ada orang menepuk ke tanah, meniup ringan, kemudian usapkan ke kepala orang tersebut yang sakit, kemudian kepada kedua telapak tangannya. Ya. Nah, bagaimana dengan kondisi orang seperti ini? Saya pernah mendapat penjelasan. Kalau dalam kondisi seperti ini, ya dia tidak bisa apa-apa, berbaring, hanya pakai pampers, mungkin dia pipis di situ. Kalau harus cebok atau apa mungkin kesulitan, maka dalam kondisi seperti ini tidak apa-apa dia pakai pampers, bisa, tidak apa-apa pakai pampers. Dia ditayamumin. Kalau dia pakai, ya kalau misalnya untuk hati-hatian,
mengecek dulu pampersnya. Pampersnya ada pipisnya enggak? Kalau pipisnya lebih baik dilepas. Kemudian diceboki kalau mampu. Ya, diceboki, kemudian pakai pampers lagi yang tidak ada pipisnya. Baru setelah itu dia orang itu sholat. Kalaupun ternyata dia ketika sholat di tengah perjalanan sholat dia memang kencing dan dia mungkin tidak bisa apa-apa, wallahu alam, ini tidak apa-apa yang seperti ini, tidak masalah. Ya, tapi dilihat dulu. Tapi kalau pipis kan insya Allah enggak terus-terusan ya, kecuali yang memang geser ya. Jadi pampersnya itu dicek dulu ada pipisnya enggak. Kalau ada ya dilepas, ganti dengan pampers yang baru. Ya, tentunya dicebokin. Kemudian dia sholat. Kalau dengan perjalanan dia memang kan tadi pertanyaan pakai pampers ya kan? Ya tidak apa-apa berarti. Pampersnya itu yang penting suci, tidak ada najisnya. Ya. Tadi pertanyaan. Kalau banyak pipis. Iya, tadi kan dicek dulu. Kalau banyak pipisnya dilepas. Kalau bisa dicebokin, biar bersih. Kemudian pakai pampers lagi yang baru, yang nggak ada pipisnya, yang baru. Kemudian dia sholat. Ternyata dia memang orangnya mungkin pipisan, ya. Mungkin misalkan pipisan, dan dia mau ngomong nggak bisa misalkan ya. Ya Allah katakan fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah. Iya, kalau kondisi seperti itu harus mengerjakan sesuai dengan waktu-waktunya itu berat, maka orang sakit itu boleh dijamak. Tentunya jangan jamak qashar, ya, tapi jamak biasa. Maghrib 3, Isya 4. Ya. Maghrib 3, Isya 4. Boleh diqashar kalau dia berat untuk mengerjakan sholat wajib pada waktu-waktunya. Nah, jadi seperti gimana Pak? Udah terjawab belum Pak? Belum? Pampers kan suci, ya kan? Tidak apa-apa. Misalkan, iya. Iya. Nggak ada yang menjaga kok. Nggak ada yang menjaga. Pergi ditinggal orang sakitnya. Iya. Nah, ya dalam kondisi seperti ini, soalnya tidak apa-apa. Dia kondisinya dalam keadaan pakai pampers yang ada pipisnya. Kalau dikhawatirkan dia nggak ada menggantikan sampai keluar waktunya, ya minta tolonglah gantian jaga, ya gantian jaga. Ya disitulah keutamaan banyaknya anak tuh seperti di situ Pak. Ketika orang tua sakit ada yang gantian, ya anaknya 10 ya bisa gantian ya. Tapi kalau anaknya cuma 1 misalkan, ya perempuan lagi di bawah suaminya, lah yang rawat siapa? Ya Allah, malah bertakwa semampunya, ya. Ada yang lain apa cukup? Ya. Yang akad nggak ada pertanyaannya, sepi nih, nggak ada kertas, alhamdulillah. Ya kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian ini kita bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk semuanya. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan saya menyampaikan yang saya ketahui, dan semoga antum juga istiqomah untuk menghadiri majelis ilmu dimanapun ada majelis ilmu, dan semoga Allah SWT memberi kita kekuatan kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.